selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Rifani Tumeu. Saya mahasiswa praktek Poltekkes Kemenkes Manado. Hari ini saya dinas pagi dari jam 7 sampai jam 14.00. Saya akan merawat Ibu selama di rumah sakit ini. Boleh tahu nama Ibu siapa? Nama saya Citra Gita. Baiklah, Ibu Citra Gita. Senang dipanggil apa, Bu? Citra. Baiklah, Ibu Citra. Bagaimana keadaan Ibu hari ini? Baik. Bu Citra, bagaimana kalau kita berbincang-bincang tentang suara yang mengganggu Ibu dan cara mengontrol suara-suara tersebut? Apakah Ibu bersedia? Iya. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Boleh. Ibu mau berbincang-bincang di mana? Di sini saja. Baiklah Bu, kita akan berbincang-bincang di sini. Apakah Ibu Citra mendengar suara tanpa ada wujud? Iya. Saya percaya Ibu mendengar suara tersebut, tetapi saya sendiri tidak mendengar suara itu. Apa yang dikatakan oleh suara yang Ibu dengar, apakah Ibu mendengarnya terus-menerus atau sewaktu-waktu? Iya, saya mendengarnya dan suara itu mengejek saya. Kapan yang paling sering Ibu mendengar suara itu? Di malam hari. Baiklah, beberapa kali dalam sehari Ibu mendengarnya? 3 sampai 5 kali. Pada keadaan apa suara itu terdengar? Apakah ada waktu sendiri? Duduk di kamar sendiri. Nah, Bu, apa yang Ibu rasakan ketika mendengar suara itu? Dan bagaimana perasaan Ibu ketika mendengar suara tersebut? Saya merasa kesal saat mendengar suara tersebut. Baiklah, kemudian apa yang Ibu lakukan? Ya, ketika saya mendengar suara itu, saya menutup kedua telinga saya dengan bantal. Baiklah Bu, apakah dengan cara tersebut suara-suara itu hilang? Tidak. Baiklah, apa yang Ibu alami itu namanya halusinasi. Ada 4 cara untuk mengontrol halusinasi yang Ibu Citra alami, yaitu menghardik, minum obat, bercakap-cakap, dan melakukan aktivitas. Hari ini bagaimana kalau kita latih cara yang pertama dahulu, yaitu dengan menghardik. Apakah Ibu Citra bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah, bagaimana kalau kita mulai ya? Saya akan mempraktekkan dahulu, baru Ibu mempraktekkan kembali. Apa yang telah saya lakukan, begini Bu. Jika suara itu muncul, katakan dengan keras, pergi, pergi, pergi. Saya tidak mau mendengar. Kamu suara palsu, sambil menutup kedua telinga. Ibu seperti ini ya Bu. Coba sekarang Ibu ulangi lagi seperti yang saya lakukan. Pergi-pergi, saya tidak mau mendengar. Kamu itu suara palsu. Baiklah Bu. Wah, bagus sekali Bu. Ibu sudah bisa mempraktekkan. Baiklah, berikutnya, bagaimana perasaan Ibu Intan kita ketika bercakap-cakap? Saya merasa lebih baik. Baiklah Bu, jika suara itu masih terdengar mengejek Ibu, seperti yang telah kita pelajari, bila suara-suara itu muncul, Ibu mengatakan, pergi, pergi, saya tidak mau mendengar kamu suara palsu. Ibu lakukan itu sampai suara itu tidak terdengar lagi. Lakukan itu selama 3 kali sehari, yaitu jam 8.00 sampai jam 14.00 dan jam 20.00 atau di saat Ibu mendengar suara itu.
Cara mengisi buku kegiatan harian adalah sesuai dengan jadwal kegiatan harian yang telah kita buat tadi. Ya, Bu. Jika Ibu melakukannya secara mandiri, maka Ibu menuliskan di kolom M. Jika Ibu melakukannya dibantu atau diingatkan oleh keluarga atau teman, maka Ibu buat di kolom B. Jika Ibu tidak melakukannya, maka Ibu tulis di kolom T. Apakah Ibu mengerti? Ya, saya mengerti. Baiklah, Bu. Bagaimana kalau besok kita berbincang-bincang tentang cara yang kedua, yaitu dengan meminum obat untuk mencegah suara-suara itu muncul. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Ibu maunya jam berapa? Bagaimana kalau jam 09.00? Boleh? Ibu maunya di mana kita berbincang-bincang? Di sini saja. Baiklah, Bu. Besok saya akan ke sini jam 9 ya, Bu. Saya permisi ya, Bu. Iya. Selamat pagi, Ibu. Apakah Ibu masih ingat dengan saya? Ya, masih. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Apakah Ibu Citra masih mendengar suara yang mengejek Ibu? Masih. Apakah Ibu telah melakukan apa yang kita pelajari kemarin? Ya. Baiklah. Apakah dengan menghardik suara-suara yang Ibu dengar berkurang? Ya, berkurang. Bagus, Bu. Sekarang coba kita praktekkan. Baiklah, Bu. Sekarang coba Ibu praktekkan pada saya bagaimana Ibu melakukannya. Jika saya mendengar suara itu, saya menutup kedua telinga saya dan berkata, pergi, kamu itu suara palsu. Bagus sekali, Bu. Coba kita lihat jadwal kegiatan hariannya ya, Bu. Baiklah, Bu. Sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan cara yang kedua dari 4 pengendalian suara yang muncul, yaitu minum obat yang benar. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baiklah, Bu. Berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Boleh? Ibu mau berbincang-bincang di mana, Bu? Di sini saja. Baiklah, Bu. Ibu sudah dapat obat dari perawat. Sudah? Ibu perlu meminum obat ini secara teratur agar pikiran jadi tenang dan tidurnya juga menjadi nyenyak. Obatnya ada 3 macam yang warnanya oranye, namanya CPC. Minum 3 kali sehari, gunanya supaya tenang dan berkurang rasa marah dan mondar-mandirnya. Yang warnanya putih namanya THP. Minum 3 kali sehari supaya rileks dan tidak kaku. Yang warnanya merah jambu, ini namanya HLP. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar. Semuanya ini harus Ibu minum 3 kali sehari, yaitu jam 7 pagi, jam 1 siang, dan jam 7 malam. Bila nanti mulut Ibu terasa kering, Ibu membantu mengatasinya. Ibu bisa menghisap es batu yang bisa diminta pada perawat. Bila Ibu merasa mata berkunang-kunang, Ibu sebaiknya istirahat dan jangan beraktivitas dulu. Jangan pernah menghentikan minum obat sebelum berkonsultasi dengan dokter ya, Bu. Sampai di sini, apakah Ibu Citra ada pertanyaan atau bisa dimengerti? Ya, saya mengerti. Baiklah, Ibu. Kita lanjutkan ya. Sambil Ibu minum obat, lihatlah dulu label yang menempel di bungkus obat. Apakah benar nama Ibu yang tertulis di situ? Selain itu, Ibu perlu memperhatikan jenis obatnya. Berapa dosis? 1 atau 2 butir obat yang harus diminum. Jam berapa saja obat yang harus diminum. Dan cara minum obatnya, Ibu harus meminum obat secara teratur dan tidak menghentikan tanpa konsultasi dengan dokter. Sekarang kita masukkan waktu minum obat ke dalam jadwal ya, Bu. Cara mengisi jadwal adalah Ibu minum obatnya sendiri tanpa diingatkan oleh perawat
atau teman, maka diisi dengan M, artinya mandiri. Jika ibu meminum obatnya diingatkan oleh perawat atau oleh teman, maka diisi B, artinya dibantu. Jika ibu tidak meminum obatnya, maka diisi T, artinya tidak melakukannya. Mengerti ya, Bu? Coba ibu ulangi cara mengisi jadwal kegiatan. Jika saya minum obat tanpa diingatkan, saya mengisinya dengan huruf M. Jika saya minum obat diingatkan oleh keluarga atau perawat, saya menulisnya dengan huruf B. Jika saya tidak melakukannya, saya isi dengan huruf T. Nah, bagus ibu sudah mengerti. Baiklah, kita lanjut ya bu. Bagaimana perasaan ibu setelah kita berbincang-bincang tentang obat? Saya sekarang mengerti dan keadaan sudah mulai membaik. Baiklah bu. Sudah berapa cara kita melakukannya ibu? Coba ibu sebutkan. Pertama menghardik dan kedua minum obat. Wah, benar sekali ibu. Berikutnya, jadwal minum obatnya sudah kita buat, yaitu 07.00, 13.00, dan 19.00, yaitu jam 7, jam 1, dan jam 7 malam. Pada jadwal kegiatan ibu, nah sekarang kita masukkan ke dalam jadwal minum obat yang telah kita buat tadi ya bu. Ya. Jangan lupa lakukan semua itu dengan teratur. Baiklah bu, bagaimana kalau besok kita bertemu lagi untuk melihat manfaat minum obat dan berlatih cara untuk mengontrol halusinasi. Yang ketiga yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu Citra bersedia? Ya, bersedia. Karena besok saya dinas siang, yaitu jam 2 sampai jam 9. Jadi kita latihan sore saja ya Bu. Ya, boleh. Kira-kira Ibu siang jam berapa Ibu bisa? 15.00. Baiklah Bu. Kita akan bertemu pada pukul 15.00 ya Bu. Di sini ya Bu. Ya. Saya permisi dulu ya Bu. Mari. Sore Ibu. Sore. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Baik. Baiklah. Apakah suara-suara masih muncul? Masih. Sudah berkurang. Apakah Ibu telah melakukan 2 cara yang telah kita pelajari untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu? Sudah. Coba saya lihat jadwal kegiatan harian ya Bu. Baiklah. Bagus sekali Bu. Sekarang coba lihat obatnya ya Bu. Ya bagus. Ibu sudah minum obat dengan teratur jam 7, jam 1, dan jam 7 malam. Dan latihan menghardik suara-suara juga dilakukan dengan teratur. Sekarang coba ceritakan pada saya, apakah dengan 2 cara tadi suara-suara yang Ibu dengarkan berkurang? Iya, sudah berkurang. Baiklah, coba sekarang praktekkan cara menghardik suara-suara yang telah kita pelajari ya Bu. Jika suara itu datang, saya menutup kedua telinga saya dan saya berkata, "Pergi, pergi. Kamu itu suara palsu." Coba Ibu jelaskan kembali pada saya cara meminum obat dengan benar. Sebelum saya minum obat, saya lihat dulu label yang menempel di bungkus obat tersebut. Apakah benar nama saya yang ditulis di situ? Perhatikan jenis obatnya, berapa dosisnya, 1 atau 2 butir obat yang harus diminum, jam berapa saja obatnya harus diminum, dan cara meminum obatnya. Bagus sekali Ibu. Baiklah Ibu, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan belajar cara ketiga,
dari 4 cara mengendalikan suara-suara yang muncul, yaitu bercakap-cakap dengan orang lain. Apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baiklah, berapa lama Ibu mau berbincang-bincang? Bagaimana kalau 20 menit? Boleh. Ibu mau berbincang-bincang di mana, Bu? Di sini saja. Baiklah, kita lanjut ya, Bu. Caranya adalah jika Ibu mulai mendengar suara-suara, langsung saja Ibu cari teman untuk diajak berbicara. Minta teman Ibu untuk berbicara dengan Ibu. Contohnya begini ya, Bu. Tolong berbicara dengan saya. Saya mulai mendengar suara-suara. Ayo kita ngobrol dengan saya, atau Ibu minta pada perawat untuk berbicara dengan seperti Bu, tolong bicara dengan saya karena saya mulai mendengar suara-suara. Baiklah, sekarang coba Ibu praktekkan ya, Bu. Jika saya mendengar suara itu, saya mencari teman atau perawat untuk ngobrol dengan saya. Contohnya, saya mengajak, Bu, tolong ngobrol dengan saya karena saya sudah mendengar suara itu lagi. Bagus sekali, Bu. Sekarang kita lanjut ya, Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita berlatih tentang mengontrol suara-suara dengan bercakap-cakap? Merasa lebih baik. Jadi, sudah berapa cara yang kita latih untuk mengontrol suara-suara? Sudah 3 cara. Coba sebutkan. Pertama, menghardik. Yang kedua, minum obat. Dan yang ketiga, ngobrol dengan teman. Baiklah, Bu, bagus sekali. Mari kita masukkan ke dalam jadwal kegiatan harian ya, Bu. Berapa kali Ibu akan bercakap? 2 kali. Baiklah, Bu, 2 kali saja. Jam berapa saja, Bu? Jam 8 dan jam 7 malam. Baiklah, Ibu, jam 08.00 dan jam 19.00. Jangan lupa ya, Bu, lakukan cara yang ketiga agar suara-suara yang Ibu dengarkan tidak mengganggu Ibu lagi. Baik. Baiklah, Bu, bagaimana kalau esok kita berbincang-bincang tentang manfaat bercakap-cakap dan berlatih cara keempat untuk mengontrol suara-suara yang Ibu dengar dengan cara melakukan kegiatan aktivitas fisik. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Besok saya masih dinas seperti sekarang ya, Bu. Kira-kira Ibu bisa jam berapa? Jam 15.00. Baiklah, setelah Ibu tidur siang ya. Iya. Baiklah, Ibu, saya akan datang besok pada pukul jam 15.00 di ruangan ini ya, Bu. Saya permisi dulu. Selamat pagi, Ibu. Saya boleh duduk ya, Bu? Silakan. Baiklah, bagaimana keadaan Ibu saat ini? Baik. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Apakah masih mendengar suara-suara tersebut? Masih, tapi sudah berkurang. Apakah Ibu telah melakukan 3 cara yang telah kita pelajari untuk menghilangkan suara-suara yang mengganggu? Ya, saya sudah melakukannya. Coba saya lihat jadwal kegiatan hariannya, Bu. Baiklah. Bagus sekali, Bu. Minum obatnya dengan teratur, latihan bercakap-cakap dengan teman, dan perawat juga dilakukan dengan teratur. Sekarang kita coba ceritakan pada saya, apakah dengan ketiga cara tadi suara-suara yang Ibu dengarkan berkurang? Iya, mulai berkurang. Bagus sekali, Bu. Dengan cara tersebut, suara-suara itu sudah tidak akan mengganggu Ibu lagi. Coba sekarang Ibu praktekkan lagi bagaimana cara menghardik suara-suara yang telah kita pelajari, dan jelaskan kembali pada saya 6 cara minum obat yang benar dan dengan siapa Ibu bisa bercakap-cakap. Jika saya mendengar suara itu lagi, saya menutup kedua telinga saya dan berkata, "Kamu itu suara palsu."
Dan kedua, sebelum saya minum obat, saya melihat dulu label yang menempel di bungkus obat tersebut. Apakah benar nama saya yang tulis di situ, dan saya memperhatikan obatnya, berapa dosisnya, 1 atau 2 butir yang harus diminum, jam berapa saja obatnya harus diminum, dan cara meminum obatnya. Dan yang ketiga, jika saya mendengar suara itu lagi, saya mengajak teman atau perawat untuk bercakap-cakap dengan saya. Bagus sekali Bu, Ibu sudah bisa mempraktekannya. Baiklah, sesuai janji kita kemarin, hari ini kita akan latihan cara yang muncul yaitu melakukan aktivitas fisik. Yaitu membersihkan kamar. Tujuannya kalau Ibu sibuk, maka kesempatan muncul suara-suara akan berkurang. Apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Baiklah. Berapa lama kalau kita berbincang-bincang Bu? Bagaimana kalau 20 menit? Boleh? Baiklah, mari kita lanjutkan ya Bu. Mari kita merapikan tempat tidur. Tujuannya agar Ibu dapat mengalihkan suara yang didengar. Di mana kamar tidur Ibu? Di sana. Baiklah Bu. Di kamar ya Ibu. Baiklah, Ibu, sekarang kita merapikan tempat tidur ya. Kalau kita akan merapikan tempat tidur, kita pindahkan dulu bantal guling dan selimutnya, lalu kita pasang spraynya. Lalu kita mulai dari arah atas yang sekarang bagian kaki, tarik dan masukkan, lalu bagian pinggir dimasukkan. Sekarang ambil bantal dan letakkan di bagian atas kepala. Selanjutnya kita lipat dan rapikan selimutnya dan letakkan di bawah kaki. Bagaimana perasaan Ibu setelah kita membereskan tempat tidur? Apakah selama kegiatan berlangsung suara-suara itu datang lagi? Saya senang karena suara itu sudah tidak terdengar lagi. Baiklah Bu, bagus sekali. Jadi selama latihan suara-suara itu tidak ada ya Bu. Ibu dapat melakukan kegiatan untuk menghilangkan suara-suara dengan sering bekerja. Apakah Ibu bisa menjelaskan kembali langkah-langkah merapikan tempat tidur? Pertama, pindahkan dulu bantal guling dan selimutnya. Lalu pasang spraynya mulai dari atas, lalu tarik ke bagian kaki dan masukkan. Kemudian letakkan bantal di bagian atas, bagian kepala. Selanjutnya lipat dan rapikan selimutnya dan letakkan di bawah kaki. Baiklah, bagus sekali Ibu. Sekarang masuk ke dalam jadwal kegiatan harian. Baik, Ibu telah melakukan 4 cara untuk menghilangkan suara-suara yang Ibu dengar. Jadi Ibu harus melakukannya setiap hari agar suara-suara itu tidak mengganggu Ibu lagi. Bagaimana Bu? Apakah Ibu mengerti? Ya, saya mengerti. Baiklah Bu, saya akan menemui Ibu besok untuk melihat apakah Ibu melakukannya 4 cara kegiatan tersebut atau tidak. Saya permisi dulu ya Bu. Selamat pagi Bu, saya Fadil Tumeu, perawat yang merawat adik Ibu. Bagaimana perasaan Ibu hari ini? Saya kurang baik, Bro. Saya khawatir melihat kondisi adik saya. Apa pendapat Ibu tentang kondisi adik Ibu? Saya sangat merasa sedih melihatnya. Hari ini kita akan berdiskusi tentang apa masalah yang adik Ibu alami dan bantuan apa yang bisa Ibu berikan. Kita mau diskusi di mana Bu? Bagaimana kalau di ruang wawancara saja? Baik, Bro. Berapa lama waktu Ibu inginkan? Bisa selama 20 menit Bu. Baik, Bro. Saya ikut Bro saja. Baik Bu. Apa yang Ibu rasakan ketika melihat adik Ibu? Saya sedih, Bro. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada adik saya.
Apa yang ibu lakukan saat melihat adik ibu berteriak-teriak? Saya hanya menemani dia dan menenangkannya, tapi adik saya tidak mau berhenti untuk berteriak. Baiklah Bu, gejala yang dialami oleh adik ibu itu dinamakan halusinasi, yaitu mendengar atau melihat sesuatu yang sebetulnya tidak ada bendanya. Tanda-tandanya bicara sendiri, tertawa sendiri, atau marah-marah tanpa sebab. Jadi kalau adik ibu mengatakan mendengar suara-suara, sebenarnya itu suara tidak ada. Untuk itu kita harapkan dapat membantunya dengan beberapa cara. Ada beberapa cara untuk membantu adik ibu agar bisa mengendalikan halusinasi. Cara-cara tersebut antara lain: pertama, di hadapan adik ibu jangan membantah halusinasi atau menyokongnya. Katakan saja ibu percaya bahwa adik ibu tersebut memang mendengar suara tersebut, tetapi ibu sendiri tidak mendengarnya. Kedua, jangan biarkan adik ibu melamun dengan sendiri, karena kalau melamun halusinasi akan muncul lagi. Upayakan ada orang mau bercakap-cakap dengannya. Buat kegiatan keluarga seperti makan bersama, ibadah bersama, tentang kegiatan yang telah saya latih kepada adik ibu. Untuk membuat jadwal kegiatan sehari-hari, tolong ibu pantau pelaksanaannya dan berikan pujian jika dia lakukan. Sampai di sini, apakah ibu sudah mengerti? Apakah ada yang ingin ditanyakan, Bu? Paham, Bro? Baiklah, Ibu, kita lanjutkan ketiga, bantu adik ibu minum obat secara teratur. Jangan menghentikan obat tanpa konsultasi. Dengan obat ini saya juga sudah melatih adik ibu minum obat secara teratur. Jika adik ibu dapat mengingatnya kembali, obatnya ada 3 macam. Ini yang oralnya namanya CPC. Gunanya untuk menghilangkan suara-suara. Diminum 3 kali sehari, pada jam 7 pagi, jam 1 siang, dan pada jam 7 malam. Yang putih namanya THP, gunanya untuk membuat rileks. Jam minumnya sama dengan CPC. Yang biru namanya HP, gunanya untuk menenangkan cara berpikir. Jam minumnya sama pun dengan CPC. Obat perlu selalu diminum untuk mencegah kekambuhan. Terakhir, bila ada tanda-tanda halusinasi mulai muncul, putus halusinasi adik ibu dengan cara menepuk punggung adik ibu. Kemudian suruh adik ibu menghardik suara tersebut. Adik ibu sudah saya ajarkan cara menghardik halusinasi. Bagaimana? Apakah sudah paham? Jika adik saya terlihat sedang mendengar suara-suara, saya harus katakan, "Bu, sedang apa kamu? Kamu ingatkan apa yang diajarkan perawat bila suara-suara itu terdengar. Usir suara itu, tutup telinga kamu. Dan katakan pada suara itu, saya tidak mau dengar ucapan berulang-ulang." Bagus, Bu. Ibu sudah bisa mempraktekkan yang saya ajarkan. Yang berikutnya, bagaimana perasaan ibu setelah kita berdiskusi dan latihan memutuskan halusinasi adik ibu? Saya merasa senang, Bro. Sekarang saya sudah bisa membantu adik saya. Baiklah, sekarang coba ibu sebutkan kembali 3 cara merawat adik ibu. Mengingatkan minum obat, tidak membiarkan sendiri atau sering bercakap-cakap, dan mengingatkan untuk menghardik suara tersebut jika mendengar. Baiklah, Bu, bagus sekali. Bagaimana kalau 2 hari lagi kita bertemu untuk mempraktekkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan adik ibu? Jam berapa kita bertemu? Jam 2 siang, Bro. Soalnya pagi saya harus kerja dulu. Baiklah, Bu, kita bertemu lagi di ruangan ini 2 hari lagi, yaitu jam 2 siang ya, Bu. Saya permisi dulu. Selamat siang, Bu. Selamat siang. Bagaimana perasaan ibu siang ini? Baik, Bro. Saya akan mengingatnya.
Apakah ibu masih ingat bahwa cara memutus halusinasi adik ibu yang sudah saya ajarkan? Baik, Brul, saya akan mengingatnya. Baik Bu, bagus. Sesuai dengan perjanjian kita, selama 20 menit ini kita akan mempraktikkan cara memutus halusinasi langsung di hadapan adik ibu. Mari kita datangi adik ibu. Halo, apa kabar ibu? Baik. Kakak ibu sangat ingin membantu ibu mengendalikan suara-suara yang sering ibu dengar. Untuk itu, siang ini adik ibu datang untuk mempraktikkan cara memutus suara-suara yang ibu dengar. Ibu nanti kalau sedang mendengar suara-suara bicara atau tersenyum-tersenyum sendiri, maka kakak ibu akan mengingatkan seperti ini. Sekarang coba ibu peragakan cara memutus halusinasi yang sedang ibu alami seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tepuk punggung dan menghardik suara tersebut. Bagus sekali. Bagaimana Bu? Senang dibantu oleh kakak ibu? Ya, saya senang dibantu oleh kakak saya. Nah, ibu ingin melihat jadwal harian ibu ya? Baiklah. Sekarang saya dan kakak ibu ke ruangan perawat dulu ya. Baik Bu, ibu harus mengingat pelajaran kita hari ini ya Bu. Dapat melakukan cara itu bila adik ibu mengalami halusinasi. Baik, Brul, saya akan mengingatnya. Bagaimana kalau kita bertemu 2 hari lagi untuk membicarakan tentang jadwal kegiatan harian adik ibu untuk persiapan di rumah? Jam berapa ibu bisa datang? Sama seperti sekarang saja, Brul, jam 2 siang. Baiklah, tempatnya di sini ya Bu. Saya permisi dulu ya Bu. Terima kasih. Selamat siang Bu. Selamat siang. Karena adik ibu besok sudah bisa pulang, maka sesuai janji kita bertemu sekarang untuk membicarakan jadwal ibu selama di rumah. Bagaimana ibu selama ibu membesuk, apakah sudah terus dilatih cara merawat adik ibu? Baik, Brul, saya mengingatkan adik saya untuk terus menjalankan kegiatan tersebut. Nah, sekarang kita bicarakan jadwal adik ibu di rumah. Mari kita duduk di ruangan perawat ya Bu. Baik, Brul. Ini jadwal kegiatan kakak ibu di rumah. Sesuai jadwal ini dapat dilanjutkan di rumah. Siapa yang kira-kira akan memotivasi dan mengingatkan Bu jadwal yang telah dibuat selama adik ibu di rumah? Di rumah sakit, tolong dilanjutkan di rumah ya Bu. Baik jadwal aktivitas maupun jadwal minum obatnya, hal-hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut adalah perilaku seperti yang tertera di jadwal yang ditampilkan oleh adik ibu selama di rumah. Misalnya, kalau adik ibu terus-menerus mendengar suara-suara yang mengganggu dan tidak memperhatikan perbaikan, menolak minum obat, dan memperlihatkan perilaku membahayakan orang lain, jika hal ini terjadi, segera hubungi perawat yang ada di puskesmas terdekat dari rumah ibu. Selanjutnya, perawat tersebut yang akan membantu memantau perkembangan kakak ibu selama di rumah. Baiklah. Baik, Brul. Saya dan keluarga saya akan berusaha untuk memantau kondisi adik saya dan mengingatkan untuk terus melaksanakan kegiatan yang ia dapat selama di rumah sakit. Bagaimana? Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Brul. Saya tidak ada pertanyaan, saya sudah paham. Coba ibu sebutkan cara-cara merawat adik ibu di rumah. Mengingatkan kembali untuk minum obat, Baik. tidak membiarkannya sendiri, dan mengingatkan dia untuk menghardik suara
yang dia dengar jika mengganggu dia. Bagus, ini jadwalnya untuk dibawa pulang ya Bu. Selanjutnya silakan Ibu menyelesaikan administrasi yang dibutuhkan.